Pak. Suaranya bagus kok. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi, dalam Talk Show di Radio Monika Surya Barito Timur. Pada malam hari ini kita akan mempersembahkan tema memahami interpelasi dan tujuannya. Sudah hadir di ujung telepon. Selamat malam Bapak kita senior Pak Badawo. Sudah hadir pula di ujung telepon. Selamat malam Bung Cornelius. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Bung Badi Rumlah Udek. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Dan tokoh kita Pak Haji Sidikman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, sebelum kita masuk pada materi, perkenankan kami menyampaikan sebuah ilustrasi melalui puisi, di mana ilustrasi ini dibacakan oleh anggota Dewan atau anggota DPRD dari Malang saat berhubungan dengan KPK. Judul puisi itu adalah korupsi. Korupsi itu mencuri uang anak negeri. Korupsi itu merampok, mengambil dana yang dikembang. Korupsi merugikan negara. Dana yang mestinya ada hilang. Korupsi itu dosa, membuat sengsara masa depan bangsa. Korupsi itu lawan dari cinta. Kejahatan luar biasa yang membabi buta. Korupsi itu buat kita tak bahagia. Karena manusia serakah yang gila dunia. Korupsi itu menghambat roda pembangunan, merusak sendi kehidupan. Bagaimana tidak? Anggaran 200 juta karena korupsi tertulis 200 atau 400 juta. Jembatan yang semen dan besinya dikorupsi akhirnya tak bertahan 5 tahun lagi. Ini kita harus selalu sadar. Mari lawan korupsi sejak dini. Ajak setiap komisi serta fraksi untuk bekerja sama membasmi korupsi. Jangan diam. Bila ada yang berbuat korupsi, bicara. Dia adalah pengkhianatan. Bisa katakan kalau memang ada gerak-gerik rugikan negara. Berani jujur itu hebat. Berani korupsi, siap-siap masuk jeruji besi. Lawan korupsi, mari bangun negeri. Cari ridho ilahi, bahagia dunia, reuni di surga nanti. Malang 6 September 2019. Puisi ini dibacakan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Malang di hadapan KPK saat itu. Malam ini terkait erat dengan persoalan interpelasi. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu pada prinsipnya memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Salah satu
yang dapat digunakan DPRD dalam fungsinya untuk mengawasi anggaran dan tindakan pemerintah adalah dengan menggunakan hak interpelasi. Saya ulang. Salah satu instrumen yang dapat digunakan DPRD dalam fungsinya untuk mengawasi anggaran dan tindakan pemerintah adalah dengan menggunakan hak interpelasi. Adanya fungsi pengawasan melalui hak interpelasi ini merupakan bagian dari peranata yang dimiliki oleh parlemen. Bagian peranata yang dimiliki oleh DPRD yang digunakan dalam rangka check and balance terhadap pemerintah eksekutif. Hal tersebut dimaksudkan agar kekuasaan pemerintahan tidak terjadi kewenangan. Kemudian juga untuk memudahkan memahami apa itu hak interpelasi DPRD. Dalam rangka memudahkan pengawasan untuk diketahui oleh masyarakat umum, interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan dari penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang telah diambil. Kebijakan itu dianggap penting dan strategis, namun berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga DPRD perlu melaksanakan fungsi pengawasan. Apa yang menjadi tujuan dari interpelasi itu? Tidak lain adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah yang pada pelaksanaan dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian juga untuk mengawasi anggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah agar setiap kebijakan tetap berjalan di koridor yang konstitusional. Sekilas informasi tentang inflasi. Pak Senior, Pak Badawa. Halo. Halo. Ya. Pak Badawa. Berdasarkan uraian tadi jelas dinyatakan bahwa interpelasi itu adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan anggaran dan tindakan pemerintah dengan menggunakan hak interpelasi. Nah, adanya fungsi pengawasan melalui hak interpelasi ini merupakan bagian yang sebenarnya dimiliki oleh DPRD untuk check and balance terhadap pemerintah eksekutif. Pandangan Pak Senior, Pak Badowo, saat ini Barito Timur dilihat dari kesat mata, dilihat dari perasaan yang kita rasakan saat ini, begitu menurunnya daya beli, perekonomian yang boleh dikatakan sangat krisis. Kemudian menurut Pak Senior kemarin waktu dalam talkshow persoalan kolam lebih dari 90% pekerjaan yang ada di dalam Barito Timur ini dikerjakan oleh pihak luar, sehingga menyebabkan ini juga menjadi sebuah kegoncangan bagi perekonomian Batim. Kemudian PAD yang selalu menurun dan silpa yang selalu tinggi. Apakah memang sudah saatnya ini dipergunakan DPRD untuk kepentingan masyarakat? Silakan. Halo Pak Senior. Halo? Ya, halo. Kurang bagus. Oke. Saya ulangi Pak Senior ya. Saya ulangi ya. Kita melihat fungsi, salah satu fungsi DPRD ini adalah pengawasan. Dalam rangka mengawasi anggaran dan tindakan pemerintah. Salah satu melakukan pengawasan publik adalah melalui hak interpelasi. Dan hak interpelasi ini tentunya adalah wewenang yang dimiliki oleh DPRD.
sebagai dalam rangka untuk cek and balance untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kondisi Bartim saat ini bila melihat dengan kesat mata, kita rasakan dengan perasaan, kemudian Pak Senior Badawa juga kemarin mengatakan lebih 90% saat kita bicara di talkshow kolam renang kemarin, pekerjaan di Barito Timur ini dilakukan oleh orang luar. Nah, sehingga untuk ini tentu akan menimbulkan kegoncangan ekonomi yang tentunya berdampak pada kehidupan, sendi-sendi kehidupan masyarakat di Barito. Apakah sebenarnya sudah saatnya DPR menggunakan salah satu instrumen ini untuk melakukan fungsi pengawasannya melalui interpelasi? Ya, sebetulnya kayak itu kalau aman ya, Jadi kayaknya sudah lawas umurnya itu dua. Dapat ditangkap ya Pak Senior ya? ya, itu ada double suara itu dari mana itu? Sebentar Dari dari Pak Cilik, sebentar saya matikan dulu Pak Cilik ya. Oke, silakan Senior. Baiklah. Tema kita malam ini talkshow adalah salah satu adalah interpelasi ya, hak interpelasi. Intinya. Iya, begitu kan? Betul. Intinya adalah interpelasi. Yang kita kaitkan dengan misalnya kasus-kasus misalnya korupsi, penyelewengan, terus ketidakmampuan misalnya eksekutif dalam mengelola anggaran, sehingga muncullah kemarin itu catatan dan rekomendasi dari LKPJ ya. Iya, betul sekali. Nah, itu kan salah satu, itu rangkaian dalam hal pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Barito Timur. Nah, kembali kepada DPR, sebetulnya sudah berulang-ulang kita tekankan, kita sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu jelas-jelas apa saja hak DPR, apa saja fungsinya. Jadi ada beda, ada fungsi, ada hak. Kalau fungsi ada 3, pengawasan, kemudian budget, dan satunya adalah mengenai perda. Itu adalah tugas fungsi. Kemudian yang paling jarang bahkan tidak pernah selama Barito Timur ini berdiri hampir 20 tahun, yang tidak pernah dipergunakan atau dipergunakan oleh DPRD Kabupaten Barito Timur adalah hak. Padahal hak itu diatur di dalam undang-undang tegas. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Nah, hak ini yang tidak pernah dipergunakan. Sering saya mendengar pimpinan Dewan berkata bahwa bukan ranah kami untuk mengeksekusi. Betul, Bung. Betul. Anak SD juga tahu itu. Tapi persoalannya hak Anda tidak pernah Anda pergunakan. Iya. Kenapa? Karena sebagian besar oknum anggota DPR itu dipengaruhi oleh eksekutif. Iya. Tegas saya katakan. Takut sama eksekutif mungkin. Atau sudah kena sumpal. Mohon maaf ini. Saya bicara belak-belakan. Saya tidak mau tedeng aling-aling. Hanya beberapa anggota dewan yang berani menyampaikan hak mereka apa. Ini yang harusnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur akan datang. Ya, pertimbangan masyarakat juga ya. Iya, jadi masyarakat harus jelas, harus cerdas memilih anggota dewan itu jangan karena uang 50.000. Hak Anda tidak terwakili di DPR. Ya. Keluhan-keluhan Anda tidak pernah didengar dan disampaikan ke eksekutif. Tidak berani melawan
kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Iya, iya. Seharusnya anggota DPR yang terhormat, namanya saya terhormat. Baik, kita perdalam lagi nanti. Setelah Ya, jadi ini salah satu. Nah, persoalannya adalah kalau kita melihat apa yang dijadikan tema talkshow adalah interpelasi. Nah, sejauh mana anggota DPRD Kabupaten Batu Timur itu mampu mengakomodir kemauan masyarakat banyak yang tidak pernah diperhatikan oleh pihak eksekutif. Nah, ini seharusnya ada pertanyaan dari DPR ke eksekutif. Kalau eksekutif tidak mampu melakukan memberikan jawaban, memberikan penjelasan secara lengkap, termasuk misalnya penggunaan dana, misalnya COVID-19, ya, yang sampai hari ini masih abal-abal. Itu berhak anggota DPR punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Nanti kita bicara untuk substansi. melakukan menyampaikan hak interpelasi. Baik, kita bicara substansi di sesi kedua. Ya, Lebih mencermati, lebih mendalami lagi ketika kita memasuki substansi. Apa saja sih sebenarnya substansi yang bisa dilakukan interpelasi. Baik, kita ke Bung Cornelius. Bung Cornelius. Penanganannya dari ilustrasi awal yang sudah disampaikan di awal-awal tadi, menurut Bung Cornelius bagaimana? Ya, halo. Ya, halo. Pandangan Bung Cornelius sebagaimana yang sudah disampaikan di awal-awal tadi dalam sebuah ilustrasi. Selamat malam, moderator, dan selamat malam buat pemirsa atau teman-teman yang berada di ujung telepon. Pertama itu senior dan kedua yang terhormat anggota dewan itu Pak Cilik itu. Jadi mungkin ada beberapa anggota dewan yang lain. Salam sehat dari Pak Cornelius yang mewakili Duta Pajuepat Moroto. Salam sehat. Jadi itu Pak Bedu bilang artinya selama 20 tahun berdiri Batu Timur tidak pernah digunakan hak interpelasi. Jadi oleh sebab itu salah siapa? Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa sebetulnya. Yang salah adalah rakyat sendiri karena memilih anggota dewannya kan kita tahu sendiri, bisa dibilang. Jadi ya kita tidak ada aling-aling terkontaminasi. Apa sebab terkontaminasi? Kita jujur. Di sana ada ibu dari bupati, ada ibu dari kepala dinas. Jadi mungkin ini ada rentetan. Jadi mana bisa jeruk makan jeruk. Nah ini dia. Kalau jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Nah itu salah siapa? Salah karena Acen yang 50.000 tadi. Nah ini buat pelajaran kita, saya akan datang. Kedua, kalau kita lihat ini ada sistem. Nah kalau kita lihat sistem bukan hanya di Batu Timur saja, saya bilang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Pak Prilly, itu ada 22 gubernur yang sudah kena kasus. Ada 120 bupati yang kena kasus. Itu masalahnya, berarti ada sistem yang salah. Ada sistem yang salah, karena jadi kepala daerah, modalnya harus gede. Harus kembali modal, paling tidak. Nah jadi ini, artinya bukan hanya untuk siapa-siapa, jadi untuk seluruh perwakilan atau seluruh rakyat. Kita harus ingin merubah sistem kita, supaya bisa ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu kita lihat contoh, seperti di Jakarta itu di KAI. Kita lihat ada mau interpelasi Formula E. Tapi belum jadi interpelasi sudah kelihatannya Gubernur Anies itu menarik diri, arti gagal sudah. Nah minimal begitu Batu Timur, harus berani. Jangan terkontaminasi, jangan karena ada di sebelah bantalnya orang eksekutif dan legislatif berseberangan bantal kan? Ini ya, jangan karena dikasih mobil dinas baru. Betul sekali. Jadi itu sementara dari pandangan Pak Cornelius. Jadi ini pertama itu tadi kembali ke rakyat, jangan karena Acen. Nah kedua
Itu sistem Republik Indonesia, tidak hanya Beriut Timur, tidak hanya Beriut Timur Bang Yandi, hampir seluruh Republik Indonesia. Jadi kita perlu berpikir semua rakyat Indonesia yang kritis-kritis, jangan cuma banyak congkengnya. Kita lihat fakta, Jadi kalau sudah menurun dari apa yang dikatakan tadi ada 22 gubernur, 120 bupati yang kena. Nah ini jangan sampai kami berdoa jangan sampai Barito Timur itu terjadi kalau yang di tempat-tempat lain. Itu saja apa yang di sementara harapan kami. Baik. Pengamat sosial. Oke, kita ke Bung Badi Rublah Udek. Selamat malam Bung Badi Rublah Udek. Bung Udek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Salam hormat kepada para narasumber yang ada mendengar. Kalau dari saya, mungkin ada beberapa yang saya lihat dengan versi profesi saya, yang memang sebenarnya ilmu di bidang kesejahteraan sosial. Saya sangat miris melihat bahwa warga Bartim boleh dianggap sebenarnya banyak memiliki ilmu pengetahuan sanggup untuk berkompetisi orangnya. Tetapi sayang sekali setelah saya balik dari beberapa pulau merantau per 2012 saya kembali ke tanah Barito Timur. Saya sangat melihat mindset cara berpikir yang kadang-kadang menyebabkan beberapa perubahan. Lalu menilai di dalam bidang konsumtif. Padahal arti konsumtif ini artinya uang. Memang kalau melihat dari awal perkembangan, saya sangat salut zaman Pak Jain. Salah satu pertama orang yang bisa mengembangkan sistem auto, mengundang investor-investor buyer untuk datang ke Bartim itu sangat luar biasa. Tetapi sayangnya pada masa transisi saat itu tidak melihat untuk tata ruang. Barito Timur luas 8.000, termasuk kabupaten nomor 2 atau nomor 3 dari yang bawah. Tetapi ruang saat itu juga 8.000 lebih, 8.300 kilometer. Tapi bukan tata ruang saat itu juga seluruh Indonesia. Kalau saya melihat bahwa kita terpusat pengembangan tata ruang itu hanya di beberapa wilayah Samyang-Layang saja. Tetapi ini saya lihat banyak dengan kepentingan yang digaungkan oleh para orang nomor 1 yang menjadi bupati itu tidak terlihat untuk melanjutkan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Baik. Padahal kalau saya lihat ini satu hal ya. Barito Timur ini dari zamannya lama itu sudah banyak mengundang hampir ada 4 perusahaan yang terbesar. Untuk di perkebunan saja boleh saya sampaikan ya. Astra Group ada. Astra Group, siapa yang tidak tahu Astra Group? Kedua, Ciliandri Angki Abadi termasuk orang 9 terkaya di Indonesia. Kemudian Anglo Esteren Plantation yang disebut SGM merupakan PMA, perusahaan perkebunan dari asing milik dari kerajaan Malaysia. Kemudian keempat ada Wing Group. Itu perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam 15 besar terkaya di Indonesia. Tapi tidak pernah termanfaatkan untuk pengembangan di Barito Timur. Itu baru itu. Dan kemudian coba berkaca sedikit di Tanjung. Adaro itu sebenarnya perusahaan kecil. Kita punya Rimau. Rimau itu termasuk perusahaan yang cukup besar dengan invest dari luar. Tetapi tidak pernah dijembentani agar bisa menjadi suatu peluang untuk bisa dikembangkan dan mensejahterakan seluruh masyarakat. Dan saat ini pun terbukti dari beberapa rencana bupati-bupati yang menggaungkan rencana ini, tujuan itu. Akhirnya harusnya dengan interpelasi yang judul hari ini kita harus gaungkan yang anggota-anggota DPR yang mewakili dari rakyat Bartim itu bisa menggaungkan bahasa dari masing-masing perwakilannya
bagaimana ini bisa terrealisasi harapan dari Bartim ini. Jangan hanya mengandalkan perputaran ekonomi hanya dari versi dana pemerintah, tapi yang harus dipikirkan adalah kerakyatannya. Kerakyatan jangan diciptakan yang baru lagi, tapi yang sudah ada. Contoh seperti karet, kita sudah ada. Ini bisa kembangkan. Tidak miriskah kita melihat bahwa dari Jeno, dari kota mengirim karetnya lewat jalan hauling tidak karuan, biayanya kecil. Akhirnya mereka beli di sana per 1 kilogram itu hanya 7.000, 8.000 karena biaya distribusi sudah berat. Nah, itu pernah terlihat oleh kawan-kawan di perwakilan DPRD sebagai tokoh di situ untuk menginstalasikan rencana-rencana yang diharapkan awal dari Bupati agar ini bisa terlihat. Sarana, fasilitas itu harus kembangkan cepat agar aktivitas kerakyatan itu bisa berjalan. Bahkan nanti tanpa disuruh pun nanti para masyarakat itu nanti akan bisa pinjam bank, bangun apapun, buat hotel atau apa, buat toko. Itu nggak perlu disuruh. Masyarakat akan berkompetisi nanti apabila fasilitas sarana, fasilitas tata ruang itu udah makin jelas. Begitu masukan dari saya. Jadi kalau berbicara mengenai interpelasi, harusnya coba mengacu kepada awal rencana Bupati dengan eksekutif ini seperti apa. Itu diarahkan dari awal, jangan hilang dengan tujuan yang lain kayak gitu. Arahkan benar ini kekuatan yang sama. Kalau kita bahas yang lain, sulit. Tentunya kalau Saya bilang sulit kenapa? Bayangkan saja kalau kita mau buka-bukaan. Itu pajak parkir 1 tahun, Ampah dan Tamiang itu wajar tidak? Kalau 1 tahun 25 juta saja pemasukannya. Itu akan makin ribut nanti kita bicara. Tapi mungkin interpelasi inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perwakilan tokoh-tokoh yang ada di DPR untuk bisa dibicarakan kembali bagaimana solusinya kepada eksekutif agar itu bisa berjalan dan optimal hasilnya untuk PAD. Itu saja yang bisa kasih masukan. Kalau memang ada yang salah dari kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Badirul Udek yang sudah bicara dari sisi bidang konsumtif ya. Artinya dari sisi perekonomiannya. Dan bila dilihat dari hal ini, tentu perekonomian Bartim menurut Bung Badirul Udek sangat-sangat memprihatinkan dan memang ada sesuatu yang salah sepertinya yang harus dibenahi. Dan itu untuk itu diperlukannya yang namanya interpelasi. Sebentar, Pak Cilik terjatuh, kita hubungin dulu. Kan kiat selsos atau emas 25 gram, tekan 1, 2, 3, atau 5 untuk berlangganan NSP ini, tarif 9.900 untuk 30 hari. Tekan 5 untuk mengaktifkan NSP ini. Halo. Ya, selamat malam Pak Cilik. Halo, Halo, selamat malam Pak Cilik. Sudah jelas kedengaran? selamat malam. Sudah di rumah nih? Iya, sudah di rumah. Tadi kita sama teman-teman narsum yang lain sudah ngobrol ya Pak Cilik. Iya. Tentang Pak Senior Pak Badowo menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Bartim saat ini, kondisi pemerintahan yang berjalan selama ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Kemudian Bung Cornelius juga menyorotnya dari sebuah sistem, di mana sistem ini harus memang betul-betul harus dibenahi. Dan lagi-lagi ini diperkuat oleh Bung Badirul Udek bahwa yang namanya bidang konsumtif itu mau tidak mau itu harus kembali digaungkan melalui interpelasi di DPRD. Pak Cilik, yang ingin kami tanyakan adalah sejauh mana pengamatan Pak Cilik sebagai anggota legislatif selama ini bahwa eksekutif telah melaksanakan atau memenuhi minimal beberapa langkah-langkah strategis apa yang sudah
catat dan apa yang sudah direkom oleh DPRD dalam menyorot persoalan LKPJ dari 2019 dan 2020 sampai saat ini di bulan 10 ini kita Pak Cilik. Apa yang menurut Pak Cilik sebenarnya itikat baik, niat baik sudah mereka lakukan untuk melaksanakan rekomendasi dan catatan-catatan DPRD itu? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bung Yandi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam para narsum yang saya hormati dan juga para pemirsa Radio Monika Surya Barito FM yang bisa menerima siaran kita pada malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Ya, artinya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya berkenaan dengan pengamatan DPR tentang catatan-catatan dan rekom yang sudah disampaikan DPR untuk 2019 dan 2020. Betul. Kalau di 2019 kebetulan bukan saya yang ketua pansusnya, tapi di 2020 itu karena saya sebagai ketua pansus, saya sangat ingat itu ada 75 catatan dan 73 rekomendasi dari DPR kan untuk pemerintah daerah kita. Ya, betul. Dan sampai saat ini kelihatannya yang mudah saja kan rekom DPR itu diantaranya salah satu jangan bupati berkantor di rumah jabatan kan begitu. Bupati jangan berkantor di rumah jabatan. Yang mudah Iya. itu ya. Iya. Dan kelihatannya sampai sekarang itu masih dilaksanakan kan begitu. Ya, artinya rekom diindahkan begitu ya. Ya, artinya tidak ada itikat untuk melaksanakan rekom itu kan gitu. Baik. Nah, jadi oleh sebab itu menurut penilaian kami, saya selaku ketua pansus, artinya hasil rekom 2020 itu masih ya dianggap seperti angin lalu saja kan begitu. Mandul Pak Cilik. Iya mandul. Artinya kadeda gregetnya kan. Nah jadi kadeda gregetnya ini bingung dengan kekawanan ini kan. Ya. Mulai dulu kita sudah kalau fraksi Gerindra itu siap untuk mengadakan hak interpelasi. Tetapi ya sampai sekarang sudah 1 tahun lebih kelihatannya tidak jalan-jalan interpelasi ini kan gitu. Padahal banyak bahan sebenarnya untuk interpelasi ini, termasuk masalah wilayah kita yang dicaplok oleh Kalimantan Selatan kemarin kan dari Tanjung. Dambung. Kan yang dijadi Ya, Dambung. interpelasi termasuk wilayah pecaplok Iya. wilayah ya. Ya, Dambung. Itu karena ini kami minggu kemarin baru ke Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah kan gitu, mempertanyakan masalah ini. Dan mereka mengatakan bahwa saat mendekati final, Bupati Barito Timur itu pemerintah daerah Barito Timur ditelepon pun tidak ngangkat kan begitu. Nah. Tidak mengangkat. Ya. Saat Ini menurut Biro Pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Tengah kan begitu. menurut keterangan pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Tengah, padahal mungkin di telepon saat itu sangat penting dan sekali ya. Artinya pemerintah daerah Barito Timur kelihatannya memang seolah-olah ya istilahnya mengabaikan itu kan. Baik. Minimal kita Nah, jadi sehingga melihat akhirnya diputuskan oleh Mendagri itu bahwa itu masuk hasil karena kelihatannya pemerintah Barito Timur tidak proaktif kan. Tapi maulah balai adat, Jar. Ya bola-bola adat itu kenapa tidak dipublikasikan? Coba di YouTube kan? Ya, dipublikasikan di YouTube bahwa ini sudah punya kalteng kan gitu. Ini kan ya itu kan tersembunyi aja kegiatan bubuhannya itu hanya ambil muka dengan masyarakat di sana kan gitu. Ya, pencitraan. Pencitraan aja kan. oh tersembunyi maksud Mas Cilik ya. Iya. Artinya kalau memang mereka kan publikasikan itu kan pasang spanduk. Dia upload di YouTube kan itu. Iya. Wawancara di TV. Iya. Nah, jadi ini kelihatannya memang ya termasuk kelalaian dari pemerintah Barito Timur kan begitu. Sehingga daerah tersebut bisa diambil alih oleh pihak Kalsel kan gitu. Karena pada saat final itu sebenarnya perlu ya istilahnya pemerintah daerah yang turun tangan ke sana, termasuk memberikan penjelasan mengenai peta lokasi wilayah Dambung itu kan gitu.
Padahal itu sudah jelas dari keputusan kepresidenan dulu bahwa Dambung itu masuk Kalteng, bahkan sampai wilayahnya sampai ke daerah Tanjung. Karena secara adat kan kelihatannya dari daerah Warokin segala itu kan ada, kalau ada acara itu semuanya kan orang dari Kalteng diambil tuh kan. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu kami mempertanyakan kepada bagian pemerintahan di provinsi, bagaimana upaya kita ini untuk mengembalikan ini supaya bisa jadi masuk wilayah Kalteng. Nah, jadi satu-satunya jalan kata mereka, tapi kita jangan ribut dulu karena kalau kami dari provinsi mustahil menggugat Mendagri kata mereka kan. Nah, jadi satu-satunya cara ini kalau mau itu istilahnya diributkan, silakan masyarakat bersama artinya untuk politik di sana kan gitu. Menggugat Mendagri kan gitu. Karena kalau bupati, bahkan mungkin gubernur tidak berani lagi menggugat Mendagri kayaknya kan. Karena sudah diputuskan itu kelihatannya. Jadi tinggal masyarakat kita aja nanti kita galang. Untuk bisa bagaimana itu, supaya apakah itu nanti demo kah atau apakah masyarakat di sana kan. Demo secara damai kan istilahnya. Termasuk dibantu oleh unsur-unsur politik kan, seperti DPR dan lain sebagainya kan begitu. Ada inisiatif saat itu dari masyarakat mendirikan panitia menyelamatkan Dambung. Tapi tidak lama setelah kita melakukan pembentukan pengurusan dan pengajuan ke Pak Jain Alkin waktu itu untuk bisa membawa ini ke DPRD. Di situ juga hadir waktu itu Pak Esko. Tidak lama setelah itu ada lagi terbentuk yang mereka bentuk gitu loh, yang panitia lain. Jadi panitia ini akhirnya tidak bisa kerja yang terbentuk di awal ini. Ya makanya kita bingung ini termasuk Bung Yandi itu masalah pelabuhan daerah di Telang Baru kan? Iya, betul. Nah pelabuhan di daerah di Telang Baru itu 10 tahun kan baru sekarang itu katanya diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada daerah. Tapi berbarengan dengan penyerahan itu, kita anehnya itu ada peresmian pelabuhan punya BNJM itu kan? Dari Mendagri kan? Artinya siapa yang mengizinkan itu? Kalau tidak daerah yang mengizinkan tidak mungkin. Makanya kemarin saat ada RDP di DPR dengan pihak SDM, BNJM kemarin, artinya SDM ini juga mau mengajukan izin mendirikan pelabuhan di Telang Baru. Nah, jadi saya tangkal kemarin. Saya bilang kalau perusahaan semua diizinkan, apa nanti yang dihasilkan oleh pelabuhan daerah kita kan gitu? PAD kita dari mana akan nanti kita peroleh? Sehingga tolong saya bilang kemarin, perhubungan dipending dulu untuk memberikan rekomendasi kepada SDM kan? Baik, kita akan berdalam Pak Cilik ya. Baik, kita akan Ya. Kita akan kembali ke Pak Badawa, Pak Senior. Badawa. Halo Pak Badawa. Iya. Ada berisik, Iya, ada berisik. Saya tidak tahu berisiknya dari mana, Pak. Nah. Dan kita sudah kemarin kunjungan kerja ke Pelabuhan Telang Baru. Memang di sana ada SEM, ada MJAP, sudah punya pelabuhan. Nah sekarang itu SG mau mendirikan pelabuhan. Tetapi kami tangkal kemarin di hadapan DPR. Meminta supaya jangan diberikan rekomendasi itu kepada Dinas Perhubungan. Nah jadi kami bilang kalau memang mau memberikan izin, tapi dengan catatan ada MOU. MOU kita itu berapa persen untuk daerah kan begitu? betul itu Pak Cik. Betul, Ya. betul. Tapi Ya. bentar Pak, saya ke Pak Badawa dulu. Pak Badawa. Ya. Tadi diungkapkan oleh Pak Cilik, sebenarnya DPRD ini seperti sosok Pak Cilik dan teman-teman lainnya, baik yang loyal terhadap masyarakat, itu siap melakukan interpelasi. Dan salah satu substansi interpelasi itu adalah menyangkut pencaplokan wilayah, yaitu Dambung dan pelabuhan. Itu adalah substansi yang bisa dilakukan di mana DPRD meminta keterangan melalui interpelasi.
substansi apa saja kira-kira selain itu yang bisa dilakukan interpelasi bila dilihat kondisi batin saat ini, Pak Senior, dari kacamata hukum dan politik? Iya, jadi kalau kita berbicara kembali ke arah itu sudah jelas semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan fungsi bupati, wakil bupati, kemudian DPR, itu semua ada sudah tegas. Itu undang-undang. Nah, manakala pemerintah daerah eksekutif di sini tidak melakukan tugasnya yang bersangkutan atau yang bersinergi dengan kepentingan masyarakat bawah, maka DPRD mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Contoh, bangunan kolam renang itu salah satu contoh yang tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Itu perlu mendapat pertanyaan dari DPR. DPR punya hak yang diatur undang-undang untuk mengajukan apa? Mengajukan pendapat. Itu berhak. Dan itu undang-undang yang mengatur mereka. Iya betul Bung Senior. Iya. Jadi ada hak angket, hak interpelasi, dan hak mengajukan pendapat. Iya. Nah, masyarakat berpendapat umumnya kolam renang itu belum diperlukan pada saat ini. Kalau itu untuk menggodok atlet renang, itu juga masih jauh panggang dari itu. Kemudian yang kedua, apa itu? Bundaran apa namanya? Gunung Perak ya? Gunung Perak. Ya, itu juga jadi pertanyaan. Ya soalnya Bung Senior, jalannya aja tidak diperbaiki. Kenapa bundarannya ini bikin kan gitu? Ya makanya, apakah itu sangat penting untuk kepentingan rakyat? Ya. Artinya jalan lingkar kita kan jadi hutan sekarang itu. Ya. Jalan lingkar kita kan jadi hutan sekarang, tidak dibenahi kan? Ya makanya. Malah dibikin bundaran akhirnya kan? Ada kelanjutan. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita tidak mencari-cari salah, tidak. Iya. Itu kan menggunakan hak untuk bertanya saja. Menggunakan hak untuk bertanya saja kan gitu. Iya. Jadi DPR harus menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Karena itu sudah sudah diatur oleh undang-undang sebetulnya. Tetapi persoalannya Pak Cilik adalah bagian besar oknum anggota DPR ini tidak punya lagi keberanian untuk ikut membela rakyat. Artinya padahal sudah dilindungi oleh undang-undang kan gitu. Ya. Senior substansinya selain ditanyakan kolam renang, pembangunan bundaran Gunung Perak. Ya. Apalagi informasi yang terakhir saya terima akan membangun lapangan tembak. Sudah, Bung Senior. Lapangan tembak yang ada di dekat SMA. Itu informasi yang sampai ke saya. Memang kemarin sudah sempat itu kami pertanyakan, Bung Senior, pada Pak Sekda. Artinya untuk apa kan CSR digunakan ke situ, bukan untuk kepentingan masyarakat kan gitu. Kalau kita jujur, dana CSR itu masih saja CSR. Seperti social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial dari perusahaan. Terhadap masyarakat yang misalnya terdampak, misalnya yang perlu. Misalnya untuk rumah aja. Satu rumah itu 10 juta. Berapa rumah dapat kalau bangun lapangan tembak 1 miliar? Iya. Artinya itu sudah kita pertanyakan kemarin Bung Senior di rapat dengan Pak Sekda. Betul. Artinya bahkan kata Pak Sekda itu CSR itu kan kepentingan kewenangan Sekda, Bupati katanya dan perusahaan. Jadi kalau yang tiga ini sudah sepakat katanya baru bisa dilaksanakan. Kami bilang di mana? Undang-undang. Iya. Nomor 34 tentang perusahaan perseroan terbatas. Iya. Suruh mereka baca itu. Apa artinya CSR? Iya.
Artinya yang jelas kami bilang kewenangan DPR di mana? Tidak ada dilibatkan kan gitu. DPR itu harusnya dilibatkan untuk memberikan masukan. Iya. Jadi Manakala itu bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak, DPR perlu menyampaikan pendapat mereka. iya. Baik, Pak. Saya Jadi Kita akan fokus dulu terhadap substansi ya. Jadi menurut penjelasan Pak Sekda waktu itu Bung Senior, CSR ini katanya kan ketuanya Pak Sekda katanya. Nah sesudah itu Pak Bupati katanya. Dan di ketua untuk pengelola CSR itu kan. betul. Nah, Jadi jadi kalau di antara 3 orang ini ada yang tidak sepakat tidak jadi katanya. Jadi kalau sebenarnya kalau 3 ini sudah sepakat itu baru oke dilaksanakan katanya kan gitu. Bupati, Sekda, siapa lagi? Bupati katanya dan pihak ketiganya kan yang punya perusahaan kan gitu. Ya, biasanya. Ya justru itu masyarakat nanti saya akan bikin surat ke Adaro. Iya. Saya akan bikin surat ke Adaro. Catat itu di radio ya. Baik. Kalau begitu kita Atas nama masyarakat dan saya minta tanda tangan masyarakat Batu Timur. ya, Iya. baik. Bahwa kita tidak sepakat dibangun itu lapangan tembak. Apalagi itu dekat pemukiman. Iya. Di mana otaknya itu eksekutif. Sebentar, Pak. Yang kami Kalau terjadi peluru nyasar, apa Bupati Sekda itu berani tanggung jawab tidak? Sebentar, yang kami bingung itu Pak Senior, sebentar Pak Jeli. DPR tidak dilibatkan kan gitu. Nah justru itu DPR harusnya dilibatkan. Katanya DPR ini adalah sinergitas dengan pemerintah daerah. Oke. Atau Saya terakhir dulu ya. Jadi kita fokus pada persoalan substansi yang harus diinterpelasi. interpelasi. Nah jadi begini, kembali lagi ke interpelasi. Ini sebenarnya tidak ada hal yang terlalu menjelimet. Ini adalah tergantung kembali kita ke DPR masing, anggota DPR pribadi-pribadi. Iya. Tetapi bagaimana kalau 1 fraksi, 2 fraksi, 3 fraksi itu sudah dikuasai oleh eksekutif? Ini jadi masalah. Iya. Karena mereka harus jilat eksekutif. Iya. Ya, terserah. Artinya yang jelas Bung Senior, Sudah kami kalau fraksi Gerindra sudah 1 tahun yang lalu sudah tanda tangan itu untuk interpelasi itu Bung Senior. Makanya. Poinnya sudah kami tangkap. Oke. Bu, Jadi itu sebenarnya salah satu hak yang harus dijalankan, yang harus digunakan oleh DPR sebetulnya dalam keadaan Iya bukan harus tapi itu wajib Bung Senior. Iya. Oke, baik. Tapi soalannya mungkin Baik, salah agar satu diskusi kita berjalan dengan baik supaya nanti ada kesimpulan yang jelas yang bisa didengarkan oleh pihak legislatif dan eksekutif. Maka poin yang bisa kami dapatkan, apa yang disampaikan oleh Pak Cilik dan Pak Senior mengenai hal-hal substansi yang harus dilakukan interpelasi, salah satunya adalah kolam renang, bundaran Gunung Perak, dan bahkan mungkin lapangan tembak ya. Nah itu sudah jelas dapat kami tangkap. Baik, kita selanjutnya ke Bung Cornelius. Bung Cornelius. Iya. Nah, jadi ini karena kita kembali ke laptop, jadi kalau disampaikan oleh pertama itu Pak Cilik yang sebagai anggota Dewan, kedua Pak Bedowo Senior dan pakar hukum. Nah, kalau dari Pak Cornelius PJE Patini ada tambahan yang harus diinterpelasi. Ya. Satu, yang kita lihat itu termasuk tadi pelabuhan daerah itu. Nah, pelabuhan daerah itu kan tempat berlabuhnya semua angkutan-angkutan dari sini. Iya. Jadi angkutan di sini kalau digali itu Pak Yandi, Iya. 1 bulan akhirnya kalau dikelola dengan baik. Artinya PAD kita pasti meningkat kan gitu. Jadi pasti meningkat. Kedua, ini yang sedang terjadi khusus pertama secara signifikan atau secara spesifik itu di Desa Mertowo sekarang zaman pengukuran tanah yang diinstruksi oleh Presiden. Iya. Nah, tanah yang ada di Mertowo ini kan hak masyarakat Pak Yandi. Ya. Tapi yang menggunakannya adalah yang menggadainya ke Bank Dunia itu adalah PTSDM. Iya. Nah, karena masyarakat tidak bisa membuat sertifikat. Contoh, saya sudah buka peta itu Hagium. Mereka punya izin 14.000 hektar Pak Yandi. Yang pemiliknya dari Malaysia. Pak Cornelius tinggal di Mertowo, mau bikin izin sertifikat yang 1/4 hektarnya tidak bisa. Nah jadi di mana keadilan? Terlepas dari benar dan salah. Nah ini perlu interpelasi.
siapa biang keroknya, siapa yang melakukan perselingkuhan. Bisa sampai hagio itu terbit di tanah-tanah masyarakat, di perkampungan masyarakat. Ini perlu poinnya. Karena di situ kan nasib rakyat, presiden memberi kesempatan kepastian hukum supaya masyarakat itu tidak ada uang, ada modal. Baik. Tidak bisa bikin. Nah, jadi kita segera memanggil itu memanggil perusahaan yang bikin. Ayo bagaimana nasib kami? Minta segera keluar. Ada dua hal yang Bung Cornelius sampaikan. Bisa terbit izin. Ya, izin itu bisa terbit di pusat itu karena rekomendasi di kabupaten. Ya, sebentar. Persoalan tanah mungkin nanti kita susun jadwal talk show khusus di hari Rabu ya. Jadi supaya ini lebih teknis lagi pembicaranya dan lebih mendalam. Baik, tadi sudah ada bagian persoalan tanah yang dimasukkan untuk menjadi interpelasi. Poin-poinnya nanti bisa diajukan dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Sedikit tambahan Bu Andi. Ya. Yang katanya ketuanya kemudian pihak ketiga. Tolong dibaca. Ya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan terbatas termasuk ADARO dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tentang perseroan terbatas. Di sana jelas itu siapa adalah untuk masyarakat. Ya. Jadi salah kalau dikatakan bahwa kolam renang kemudian segala macam yang dibangun oleh Dinas Hari. Harusnya itu semua bersinggungan dengan kepentingan rakyat banyak. Ya, baik. Oke, kalau gitu sudah kamu tangkap poinnya. Sudah kamu tangkap poinnya. Ya. Oke. Bung Badu Nublaudek. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, pertanyaannya belum. Pertanyaannya inilah yang saya bilang terjadinya gap. Sebentar, pertanyaannya belum, Bung Badi. Bung Udek. Halo, pertanyaannya belum. Sebentar. Saya ingin mempertajam uraian yang Anda sampaikan di awal tadi. Yaitu tentang yang namanya tentunya lebih fokus kepada bidang konsumtif. Bisakah Anda lebih mempersempitnya dan mempertajam hal-hal yang bisa dijadikan substansi? Karena ini tentunya terkait dengan penurunan daya beli yang sangat signifikan di Barat Timur, termasuk perputaran ekonomi yang semakin memprihatinkan. Bisakah Anda lebih mempersempit dan merincinya untuk bidang konsumtif yang Anda urai di awal tadi? Oke. Sebenarnya begini, di dalam bangunan warga masyarakat itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar tingkat kesejahteraan itu bisa meningkat. Pertama yang harus diperhatikan itu adalah mengenai tata infrastruktur yang saling berkesinambungan, mutualitasnya ada. Mutualitas artinya dari desa sampai ke kota, dari kota balik lagi ke desa, itu harus ada mutualitas terjalin. Ini berarti terkait dengan perencanaan yang matang. Jangan buat dulu yang lain-lain, mutualitas harus jalan. Suruh dia main game dulu. Kalau jadi bupati harus main game dulu. Buat ini tata ruangnya, harus buat jalan, baru buat rumah. Gak bisa nanti kirim pakai helikopter, nanti bikin rumah orang bagus-bagus. Kalau jalan mutualitasnya belum terjalin. Itu satu. Kemudian dia yang kedua, dia harus memindsetkan agar pola-pola sesampai ke daerah itu bisa saling kompetitif untuk bisa meningkatkan kemampuan diri, baik dari sisi bidang ekonomi, bisnis maupun hal lain. Jadi jalan itu nanti akan muncul kedua itu. Kemudian ketiga harus terarah bidang-bidang tertentu untuk mengoptimalkan hasil. Karena untuk kesejahteraan itu dia produksi, distribusi dan suppliernya
sampai kepada bukti itu dapat. Baik. Nah, jadi maksud saya harusnya interpelasi tadi adalah yang dilakukan DPR itu untuk melihat misi dari Wakil Bupati. Baik. Misi ini sesuai nggak untuk kesejahteraannya? Nah, kesejahteraannya itu kemana-mana dulu dialihkan uangnya itu. Kalau banyak kepada hal-hal yang tidak kompeten, pengaruh dengan pada publik atau masyarakat, itu pihak DPR harus berhak untuk meminta tahan dana itu. Karena kan wakil masyarakat dari beberapa divisi, dari beberapa daerah. Kumpul dong, perjuangkan dong nasib rakyat. Ayo, dari Benua 5, dari Pakukarau, Ampa, divisi ini, kumpulkan semua orang untuk berbicara. DPR berhak untuk memasuk beberapa orang yang memiliki intuisi, kemampuan berpikir untuk memperjuangkan kesejahteraan wilayahnya. Kami sudah bisa menangkap poin dari apa yang Anda sampaikan, Bung Udek. Kalau masalah menutup sih gampang. Cuman yang jadi persoalan sekarang yang kami belum bisa tangkap adalah dari poin yang Anda sampaikan. Kendalanya di mana sebenarnya? Apa yang Anda sampaikan adalah sebuah ilustrasi dan uraian yang sangat bagus. Ini kendala selama ini di mana sebenarnya? Sebetulnya sinergisitas antara DPR, legislatif dan eksekutif harusnya terarah. Atau tugas DPR itu bisa mengingatkan kayak seperti tadi sistem angket, interpelasi, kemudian hak bertanya jawab di situ. Agar bisa pihak eksekutif itu terarah sesuai misi dia mengelola pemerintah di bidang eksekutif, Pak. Menurut saya Sekarang aku mencoba mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam sebuah visi dan misi tentunya. Ya, kalau tidak sesuai, bergerak dong DPR. DPR kan wakil rakyat. Saya juga rakyat. Dipanggil sama DPR, saya tutup saya. Kalau memang isinya yang benar. Tapi kalau isinya nggak benar, bisa pikiran lagi dan kendalanya di mana? Kendalanya harus betul-betul tulus kepada warga Kaltim agar bisa berpilih, bisa jaya, betul-betul jaya. Maksud saya bisa persempit lagi, kendala utamanya di mana? Di kepemimpinannya kah atau di mana ini? Di dalam pengaturan dan koordinasi eksekutif dan legislatif itu terarahnya. Coba bayangkan tadi seperti yang disampaikan dari Bapak Cilik, bahwa bisanya CSR hanya diatur oleh pihak eksekutif. Loh, DPR emang patung di situ. Protes, lakukan, tindakan, pastikan, ceritakan kepada wartawan media, buat beritanya bahwa tidak ada informasi yang terjalin dengan tinggi, sehingga kepentingan-kepentingan yang dilarikan di dalam penggunaan CSR itu tidak terarah mewakilin dari warga Kaltim. Oke. Apakah salah satu kendala yang untuk melaksanakan ini berarti adalah di kepemimpinannya, Bung Udek? Gimana Pak Yandri? Apakah kendala-kendala yang memang ditemui selama ini untuk persoalan-persoalan konsumtif sebagaimana diuraikan oleh Bung Udek tadi adalah faktornya di kepemimpinannya? Jadi sebenarnya tidak kepemimpinan bisa saja, tapi presentasinya pun saya belum bisa. Karena yang saya tangkap begini, apabila rumus Anda ini dilakukan, ini pasti akan berhasil dengan baik apabila dijalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan profesionalisme, sesuai dengan etik. Pertanyaannya, apakah pengangkatan pejabat saat ini di Barito Timur itu memang memandang profesionalitas sehingga mampu pejabat yang ditunjuk ini menerjemahkan yang namanya draft-draft petunjuk dari atas, itu satu. Yang kedua, apakah memang ini penempatan
sistem pengelolaan pemerintahan manajemen untuk memang pelayanan publik untuk masyarakat ini memang sudah memang diusahakan semaksimal mungkin, karena ujung pelayanan publik ini kan tombaknya ada di SOPD, begitu kan? Atau yang ketiga, memang kepemimpinan tersentralisasi sehingga ini tidak berfungsi. Sebenarnya saya lihat terlihat sekali gap antara pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada warga Bartim secara besarannya, tetapi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak eksekutif memang masuk, tapi nilai persentase tidak mewakili dari total globalnya, Pak. Misalnya dari 100% yang dilakukan itu hanya 5-20%, globalnya tidak. Semua pembangunan yang melakukan uang pasti kan bisa menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu pasti akan ada nilai, tetapi hasil yang dituju tidak optimal. Harusnya semua keputusan itu bisa menghasilkan optimalisasi di atas 50 atau 60% perwakilan dari seluruh warga Bartim. Baik, kami bisa Itu benar. dari perencanaan awal mengenai infrastruktur, kemudian dari kompetensi dan daya saing, kemudian bagaimana ini bisa terarah dan terlanjutkan, dari 3 poin yang Anda sampaikan tadi saya sudah bisa tangkap, berarti sisa pemerintahan saat ini tidak akan bisa berhasil mencapai ini. Bukankah demikian, Bung Uday? Betul, tidak lebih besar dari 60% dia tidak capai. Iya. Mewakili dari warga seluruh Bartim 60% dia nggak capai. Tapi dia capai 20, 25, 15. Itu dibuatkan. Saya berani buatkan sampel. Saya buatkan ininya contoh dari beberapa ini bisa saya buatkan. Itu studi bandingnya. Itu yang saya maksud tadi, tolong persempit. Sehingga kita semua bisa jelas. Pak Cilik. Halo. Ya, halo. Pak Cilik adalah salah satu ketua di tahun 2020 itu di Pansus LKPJ 2020, di mana saya masih ingat dan saya juga punya catatan spesial, catatan sendiri ketika Pansus dalam hal menyampaikannya kepada masyarakat secara transparan. Saya bahkan punya rekamannya, bahwa tingkat kemiskinan di Barito Timur ini meningkat, ya kan, dengan kemudian serapan anggaran yang rendah, kemudian banyaknya peraturan yang terlanggar. Saya mengingatkan kembali bahwa jika kita simak, nanti ada Pak Badawa, jika kita mencermati pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentunya ada yang namanya sumpah jabatan. Tentunya ada yang namanya hal-hal yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga menyebabkan apabila itu dilanggar, kepala daerah memiliki konsekuensi bisa diberhentikan. Dan itu klausul-klausulnya terbaca jelas jika kita cermati di antara sekitar di atas pasal-pasal 70 sampai hampir 90-80 sekian. Pak Cilik. Ya. Pak Cilik tadi mengatakan di awal, ada penyimpangan rumah jabatan yang saya baca di laporan Pansus. Tentunya penyimpangan rumah jabatan ini melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian ada rangkap jabatan KONI yang tidak boleh dilanggar. Yang sampai saat ini katanya dulu mau mundur, sampai saat ini tidak mundur-mundur, tetap sebagai ketua KONI, kan begitu, ya kan? Ujar Gus Dur apalagi mundur maju gini dituntun orang dia Gus Dur. Maksud saya, dari 73 rekomendasi ini, sebenarnya rekomendasi ini apa sih salahnya? Gitu kan? Dilaksanakan saja untuk kemaslahatan bersama. Pertanyaannya dari Pak Cik bilang, artinya tujuan kita begini, Pak. Begini. Jangankan yang lainnya,
Yang ringan saja seperti penyimpangan rumah jabatan saja tidak dilaksanakan sampai sekarang. Bukankah Iya. saatnya meminta keterangan keterangan ini kepada pemerintah eksekutif Ya. selain apa yang disampaikan oleh Pak Senior Pak Badawo, Bung Cornelius, nanti juga kita akan talk soal khusus masalah tanah nanti ya. Bung Badi Rumlah Udek, ini gagal. Bagaimana nanti sikap DPRD dan gerilya Pak Cilik pada teman-teman di DPRD nanti untuk besok-besoknya itu, Pak? Artinya begini Bung Yandi, kalau kami ini kan fraksi Gerindra hanya 3 orang. Dari 25 orang itu kan. Dan bahkan Gerindranya tidak termasuk dalam unsur pimpinan DPR. Makanya kita mendapat kesulitan kalau fraksi Gerindra yang istilahnya bergerak sendiri kan gitu. Maunya didukung oleh semua anggota DPR kan begitu. Termasuk unsur pimpinan. Nah jadi yang bisa jawab ini saya kira makanya sudah saya bilang kemarin dengan Bung Yandi melalui via grup Narsum itu kemarin kan sewajarnya saya bilang kan supaya pertanyaan ini bisa dijawab, undanglah unsur pimpinan DPR kan begitu. Karena keputusan di tangan mereka walaupun itu kolektif kolegial kan, tetapi yang jelas punya kewenangan untuk mengajak semua anggota DPR itu adalah unsur pimpinan Bung Yandi. Ya, saya memang udah dilempar jauh-jauh hari nih Pak, ya kan? Ya. Di grup, Ya. ya kan? Jadi dibaca oleh semuanya dan saya tahu persis orang-orang berkompeten juga membaca itu. Sehingga Ya. talk tadi juga kita berusaha melalui saluran yang satunya menghubungin, bagaimana kalau nggak diangkat? Bagaimana kalau nggak dibalas? Ya. Nah, jadi inilah. Artinya kalau kami batas kewenangan kami terbatas Bung Yandi. Kalau keinginan kita sudah setahun yang lewat sudah kita interpelasi Bung Yandi. Baik, kalau begitu waktunya interpelasi. Menurut Pak Cilik begitu kan? Iya. Baik. Artinya kalau menurut saya interpelasi itu sangat perlu karena kita mempertanyakan istilahnya apa hal-hal yang istilahnya menjadi kesulitan masyarakat kita. Bahkan termasuk kita Bung Yandi kita lihat ada 30-an unit kendaraan dinas yang diparkir di sekeliling rumah jabatan itu kan. Dan sekarang sudah sekian hampir setengah tahun. Nah, tidak difungsikan. Coba kalau memang itu difungsikan, tidak bisa difungsikan lagi kan lelang saja biar artinya uang daerah kembali itu kan gitu. Itu pameran. Ya, artinya sekarang itu kan kelihatannya saya kira sudah 80% rusak sudah Bung Senior karena tidak dinyalakan lagi kan Bung Senior. Artinya biar masyarakat mendengar banyak hal yang substansi yang bisa diintegrasikan. Artinya itu Bung Senior uang yang untuk membeli itu adalah uang masyarakat kan gitu. Ya, jelas. Nah, jadi sebenarnya dengan parkirnya puluhan mobil itu juga bisa dipertanyakan oleh DPR. Iya, artinya termasuk catatan kami dalam hak interpelasi nanti Bung Senior. Baik, Ya. nah, berarti memang kita rencana interpelasi. Oke, kita hampir di penghujung acara. Bung Senior Pak Badawo. Closing statement-nya kami tunggu. Halo? Closing statement-nya kami tunggu Pak Senior Pak Badawo. Jadi begini, ini kita sudah berulang kali bicara masalah hak interpelasi. Jadi hak interpelasi ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Iya. Ini adalah sewajarnya kalau DPR melaksanakan menggunakan hak itu. Iya. Artinya tidak untuk menjatuhkan orang kan bertanya saja kan Bung Senior. Iya. Jadi jangan salah. Iya. Bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi Iya. untuk meminta penjelasan. Iya. Ya. Ya. Nah, lain hal kalau penjelasan ini tidak jelas, tidak benar, dan bertentangan dengan aturan, hukum, dan lain sebagainya, itu baru bisa dilakukan langkah selanjutnya. Hak angket kan? Iya. Termasuk hak angket dan lain sebagainya kan gitu? Iya. Hak angket yang akan naik. Iya. Ya, seperti contoh lah Bupati Gunung Mas kemarin. Iya. Kemudian Bupati Garut. Iya. Yang kawin 3 hari cerai. Itu saja sudah bisa menjatuhkan bupati. Iya. Apalagi lebih dari itu dikerjakan oleh eksekutif. Iya. Kalau yang dijembeng hanya maladministrasi. Ya. Nah makanya jadi
menurut saya. Maladministrasi saja bisa diinterpelasi loh, apalagi Iya. yang parah ya. Menurut saya, kawan-kawan anggota DPR yang terhormat, ya, yang terhormat, Iya. cobalah condong membela kepentingan rakyat banyak. Iya. Nah, kalau Anda tidak mampu membela kepentingan rakyat banyak dan tidak berani, tahun Iya. depan 2020 berapa? 23. 2023 nggak usahlah mencalon. Iya. Atau biar mencalon jangan dipilih. Kalau mencalon jangan dipilih. Iya. Kalau ngasih uang, ambil uangnya. Orang ini Iya, jangan dipilih. Ya yang salahnya masyarakat kita ini ngambil uang dan dia pilihnya kan gitu. Ya itu yang bungol. Iya. Loh iya, ini saya terus terang. Ini untuk kepentingan Barito Timur ke depan. Iya betul. Barito Timur hampir 20 tahun menjadi kabupaten. Kita lihat kemajuannya bagaimana. Kita bandingkan dengan Purek Cahu, dengan Murung Raya, dengan Pulang Pisau, Iya. yang tidak ada tambang. Iya. Tapi mereka bisa maju. Baik, sudah 1 jam lebih. Kemudian APBD mereka di atas 1 triliun. Iya. Itu Artinya kalau Barito Timur ini menunjukkan- Bung Senior. Iya. Kalau Barito Timur ini ibarat pepatah itu tikus mati di lumbung padi Iya, kan. itu betul. Tikus Para di sini tambang galianci, kebun sawit dan lain sebagainya. Iya. Tapi masyarakatnya tetap miskin. Ya, artinya yang jelas itu ada beberapa pelabuhan swasta yang sudah mulai berdiri dan mau bikin pelabuhan sendiri nanti itu Bung Senior. Makanya saya kemarin sangat teriak keras waktu ada pertemuan itu di forum rapat DPR itu kan. Iya, iya, saya ada baca itu. Tapi Iya. itu kita harus pahami juga. Iya. Karena ada bisik-bisik di balik pintu. Ya, mungkin ada perselingkuhan itu. Pasti. Tidak mungkin tidak. Contoh ya. Baik, Pak Senior. Closing Ini statement terakhir. Pak Senior. Iya. Ini terakhir ini. Iya. Iya. Akhir ya. KPPU menemukan perselingkuhan lelang di PSE di Kandangan untuk membangun kolam renang. Iya. Dibangun oleh Cahaya Hikmah Jaya Pratama. Dan orang ini juga yang membangun kolam renang di Barito Timur. Barito Timur. Iya. Ini berarti ada kaitannya dan ini perlu dilaporkan ke KPPU untuk menelisik di LPSE di sini. Iya. Itu perlu. Iya. Dan tolong Sepakat Bung Senior. Ya. Tolong Bung Yandi cari alamat KPPU di Jakarta. Saya akan bikin surat juga. Baik. Saya akan bantu cari. Supaya mereka menelisik LPSE di Barito Timur ini yang katanya kemarin servernya rusak. Oh, tiba-tiba rusak. Iya. Jadi kan pemborongnya yang Saat lelang rusak lah. ya, pemborong di Kandangan dengan di Tamiang Layang itu sama orangnya. Iya. Tapi itu Dan di Kandangan sudah jelas. tapi itu nilainya hanya 4,2 sekian, ada yang 5,2 lebih loh. Iya. Di Kandangan kan sudah jelas, itu sudah menjadi temuan. Iya. Nah, Artinya- saya yakin artinya- bahwa kalau itu KPPU menelisik pembangunan kolam renang di Tamiang Layang, sudah pasti ada temuan. Oke, saya pikir bukan hanya kolam renang, ya drainase dalam kota. Jadi, Dalam kota saya juga. terakhir saya ingin ingatkan ke rekan-rekan DPRD yang terhormat supaya memikirkan hak angket, interpelasi dan hak menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Jadi itulah guna DPR untuk mewakili rakyatnya. Terima kasih. Pesannya ya, pesan-pesan Pak Senior kepada DPRD ya. Iya, itu pesan saya. Oke, Kita masih menghormati mereka ini, masih menghormati. ya oke, baik. Bung Cornelius sekaligus closing statementnya ditunggu. Oke, kalau closing statement kita begini, saya sangat pesimis interpelasi itu bisa jalan. Karena sudah jelas-jelas ada perselingkuhan. Perselingkuhannya gimana? Kita tahu sendiri, PKPI itu siapa nggak? Golkar itu siapa? Jadi itu banyak perwakilan, bukan perwakilan rakyat, perwakilan kepala dinas yang ada di situ. Dia ditekan. Nah, jadi dari 4 orang ini jembatannya. Ini yang untuk bisik-bisik kayak Bisik-bisik tetangga lah Pak Cornelius.
Jadi nah ini komunikasinya. Coba fraksi Gerindra atau apa itu PDIP mana bisa jalan, harus 50% ke 1. Nah, jadi ini pelajaran kita akan datang. Kalau yang mencalonnya sudah itu istrinya pejabat, ya udah coret. Maksudnya coret dari apa? Kan begitu partai yang ada itu kita tunggu untuk melakukan aksi-aksi seperti namanya ya. Menjelaskan duitnya ambil, orangnya cukup 3, 4, begitu. Itu aja. Demikian Bang Yandi. Jadi tetap untuk berikutnya ini pelajaran buat rakyat. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Karena saya sangat pesimis bisa interpelasi. Walaupun 4 orang, tapi kekuasaannya 20 orang dari kekuasaan 4 ini. Hanya mungkin seperti apa yang Pak Cilik bilang itu, Gerindra cuma ada 3. Oke. Nah itu. Pesan Anda sebagai perwakilan Pak Joepa untuk anggota DPRD saat ini apa saja? Walaupun pesimis. Nah, jadi untuk DPRD itu saya yakin itu ada 2 menurut saya ya. Saya istilahnya nggak ada apa-apa. Itu ada Pak Cilik di sana yang sudah kita jelas, rakyat sudah dengar lewat radio. Kedua masih Pak Jain. Nah, beliau ini masih sesepuh kita. Nah, jadi ada 2 ini yang sebetulnya yang harus melobi. Artinya jangan kalah dengan yang 4 ini. Kalau yang 4 ini ya anak kecil aja udah tahu masa bisa jeruk makan jeruk. Nah, Pak Cilik dan Pak Jain ada pesan dari Pak Joepa. Kalau bisa 2 ini melakukan lobby-lobby dan negosiasi, interpelasi kembali digaungkan, bukankah begitu? Iya, betul sekali. Pak Cilik. Oke, Ya. Badirum Laudet. Oke. Kalau dari saya tetap harap besar bagi warga Bartim, pembangunannya itu bisa mencapai seperti yang dimimpikan, menjadi bumi janang kelelawar. Jari janang kelelawar. Betul. Terus saya berharap walaupun dari Pak Cilik yang sudah mewakili hadir di sini, Pak Cilik yang mewakilin hadir di sini, saya yakin Pak Cilik adalah walaupun hanya bertiga, itu adalah underdog. Underdog ini bisa ajaib, Pak. Iya. Takut. Tidak perlu takut. Sudah hitam. Kita harus terus mengatasnamakan seluruh warga Bartim. Bukan orang, tetapi mengatasnamakan secara hati. Kita bisa. Pasti bisa menjadi terang. Itu saja kalau dari saya. Tetap semangat, kita perjuangkan Bartim menjadi bumi janang kelelawar. Baik kalau begitu. Terima kasih. Pak Cilik, yang salah satu orang dititipin dari perwakilan Pak Joepa. Closing statement Anda ditunggu. Ya, artinya saya harap itu sebenarnya ke depan itu seperti apa yang dikatakan Pak Cornelius tadi. Harus jeli lah memilih calon anggota DPR ini, walaupun dari partai mana kan gitu. Tapi kita lihat orangnya kan gitu. Apakah ini orang ini bisa memperjuangkan nasib masyarakat atau tidak. Kalau masalah partai ini saya kira relatif saja kan gitu. Betul sekali. Pak Cilik, kami belum mendapatkan jawaban. Bung Cornelius mengatakan berharap adanya negosiasi dan lobby-lobby dilakukan oleh 2 orang harapan Bartim ke depan untuk menggaungkan kembali. Apakah Pak Cilik berani untuk jadi pelopor interpelasi bersama Pak Jain? Artinya kita ini tidak berani janji, Bung Yandi. Ya. Cuma kita akan berupaya lah gitu. Berupaya itu ya? Ya, berupaya untuk mengadakan interpelasi itu. Artinya kita lobby kepada teman-teman kan gitu. Ya, walaupun kita tidak unsur pimpinan kan gitu. Baik kalau begitu. Ya, kita akan lobby-lobby dengan teman-teman gitu. Saya mudah-mudahan interpelasi ini bisa terlaksana. Dan kedengarannya kemarin waktu kami anukan mengenai interpelasi ini kan kita sampaikan bahwa ini hak bertanya saja. Karena selama ini kan kita lihat kepala daerah ini begitu dipanggil ke DPR untuk memberikan keterangan, tidak pernah mau hadir kan gitu. Ya justru tidak mau hadir berapa kali itu punya hak DPR untuk melakukan interpelasi. Ya, jadi kalau ada rapat-rapat di DPR itu sekda kadang-kadang diwakilkan, tapi kadang-kadang sekarang itu sekda juga mundur katanya. Tidak bisa hadir karena selalu dimarahi, karena yang saya tekan marah di situ kan gitu. Iya, oke. Itu kan tidak salah Cilik. Iya.
ada alasan untuk menyatakan kekesalan itu terhadap Iya. eksekutif. Iya, artinya lalu sekarang itu yang disuruh mewakili eksekutif itu yang hadir terus sekarang itu Bung Senior adalah Pak Rosdiano asisten 3 orang terima ganti karena yang Asisten 2. asisten 2 artinya yang jelas karena di situ kan yang sering bertanya mengenai kebijakan-kebijakan itu kan orang mengganti saja kan gitu. Nah, jadi akhirnya yang diadu orang mengganti sih akhirnya kelihatannya kan gitu. Baik, closing statementnya. Ini masih on air ya? Iya. Artinya Bung Senior yang diadu nih rencananya orang mengganti Bado kan? Iya, Pak. Closing Iya. siapa Cilik? Diadu Iya. pulang lawan mantan bupati. Cocok. Iya. Jadi yang lain tuh menonton lah. Menonton aja kelihatannya Bung Senior. Nah, ini yang kada rame. Baik, closing Ya, itu. statementnya cukup dulu. Jadi yang menonton ini untuk itu jangan dipilih lagi. Iya. Bujur. Ya, nanti masyarakat yang menilai. Closing statement. Iya. Artinya silakan masyarakat yang menilai nantinya kan gitu. Baik, kita Mudah-mudahan kita harapkan anggota DPR ke depan yang 2023 itu minimal ada 3 orang lah yang kira-kira bisa pokal kan gitu. Tapi ya itu tadi ujar Pak Muhammad Cornelius tadi. Aku tak singgung juga pang disambat sidin tuh. Itu salah kita juga ujar. Nah, Iya. nah. Itu pulang. Nah, makanya ajarnya kenapa? makanya ini Bung Senior rencana aku ini kalau aku maju 2023 ini mungkin ke dapil 1 ini kan. Nah, artinya mewakili masyarakat dapil 1 kalau selama ini kan aku dari daerah Ampasan ini dapil 3 kan. Ya, dapil 3. Ini Iya. ke dapil 1 aja, Bujur. Ini rencana aku nak boleh ke dapil 1 ini kan. Mungkin kayak apa cara kita memanukan pembangunan di dapil 1 ini supaya jangan tertinggal kan gitunya. Ya, harus. cukup ya, cukup Iya. sudah ya. Oke. Iya. Baiklah, kita pada penghujung acara. Tema yang kita bicarakan, yang kita angkat malam ini adalah memahami interpelasi dan tujuannya. Tentunya interpelasi ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif terhadap masyarakat. Kemudian juga untuk memudahkan memahami, maka interpelasi ini biar mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya dari kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat berdampak pada kepentingan Masyarakat kita kan. masyarakat kita. Nah, untuk itulah kenapa interpelasi ini harus dilakukan oleh DPRD. Dari apa yang disampaikan, didiskusikan malam ini, apa saja sebenarnya substansi yang bisa dilakukan interpelasi pada saat ini di Kabupaten Barito Timur, itu tentu adalah pertama, apabila kita cermati diskusi kita ini mengenai kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur itu sendiri. Baik itu dalam hal bagaimana menyelenggarakan pemerintahannya, apakah good government, kemudian bagaimana penempatan pejabatnya, bagaimana penempatan keahlian orang-orang yang memang sebenarnya untuk membangun Bartim itu juga bisa dipertanyakan. Jadi Artinya itu sebenarnya Bung Yani sudah lengkap dalam rekompansos kemarin kan gitu. kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur adalah salah satu yang harus dipertanyakan oleh DPRD. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan keuangan yang tentu saja terkait dengan pendapatan daerah. Tadi Bung Rumla Ubek juga sudah mengemukakan hal-hal yang bersifat umum sampai ke khusus ya, dari hal yang bersifat global ke lebih rinci lagi, di mana infrastruktur kita ini sebenarnya dari awal sepertinya terlihat tidak terencana, kemudian tidak ada kompetensi daya saing, sehingga tidak ada tujuan atau langkah-langkah terarah ke depannya untuk membangkitkan perekonomian, untuk membangkitkan daya beli itu sendiri. Jadi bersandar pada pengelolaan keuangan yang selama ini dilakukan oleh daerah, terlihat juga
silpa semakin besar, pendapatan semakin turun. Dan Bung Rumla Udek mengatakan capaiannya hanya sekitar 20-25%. Kemudian hal yang bisa dijadikan substansi dalam interpelasi oleh DPRD tentu yang menjadi urusan yang menjadi kewenangannya, termasuk pelabuhan. Kalau sampai sekarang pelabuhan sendiri belum kelar-kelar, pelabuhan yang lain mau dibuka lagi, yang ini mau diresmikan. Nah, Bahkan diresmikan kemarin kan dari Kementerian Perhubungan loh itu. sehingga ada perwakilan dari Paju Epat Murutu mengatakan sangat berharap kepada Pak Cidik dan Pak Jain untuk melakukan lobby-lobby dan nego-nego, melakukan interpelasi, gaungkan kembali interpelasi, bangkitkan semangat DPRD untuk menggaungkan kembali interpelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam adil Katalino Bacuramin Kasuruga, Batsengat Kajubata. Harus. Wow, keren.